tentang masalah keistimewaan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara keistimewaan sholawat pada baginda Muhammad SAW, maka kita semua paham keistimewaan sholawat itu sampai pada puncak yang tertinggi. Sampai pada puncak yang tertinggi. Kenapa? Karena yang merintah sholawat adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi washabbihi. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sama Allah khusus, nggak semuanya dipanggil, makanya nggak semuanya dengar. Ya nggak semuanya dengar. Yang dengar nih minas su'ada darain. Orang yang dengar berarti orang yang sudah tercatat dalam ilmunya Allah, orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kalau dengar panggilan Allah ini, kita masuk dalam kelompok ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan label. Hei orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian sholawat dan salam sebanyak dan sebagus mungkin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita rajin sholawat karena mendengar ayat ini, berarti kita menjadi orang yang terhormat karena kita sudah mendapat julukan orang yang beriman menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berarti kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan hei orang-orang yang beriman. Berarti iman kita bukan sembarang iman. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar menyatakan dengan lugas, ya, menyatakan dengan lugas min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang mukmin khusus itu yang dia hatinya tergerak untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tergerak sholawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah disebut, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ya, ketika kita melakukan kebaikan, kita banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk min khawasil mu'minin, kaum mukminin yang khusus. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu hal saja karena ini buku setebal ini, ya, setebal ini isinya semua tentang fadilah sholawat dari para ulama, dari berbagai kitab, bukan cuman omong kosong, bukan, tapi omongannya ulama, bukan omongannya orang yang duduk ngerumpi, bukan, tapi omongannya ulama. Ucapan ulama itu sangat berarti. Akhir zaman ini kadang kita meremehkan ucapannya ulama, maunya ucapannya Nabi. Kalau ucapan Nabi saya mau, kalau kalamullah saya mau, tapi kalau ucapan ulama enggak. Mau ada ucapan Nabi, ngapain dengerin ucapan ulama? Lah ini pola pikir yang salah. Ya, pola pikir yang salah. Karena ucapan ulama itu bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Makanya ucapan ulama itu nilainya luar biasa. Petuahnya ulama itu nilainya luar biasa. Ilmunya ulama itu nilainya luar biasa. Kenapa? Karena dapat warisan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari nabi-nabi yang lain. Kita ini umat Islam dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang yang nanya, itu dalilnya Habib, mana dalilnya? Dapat warisan ilmu nabi-nabi yang lain. Nah, kemarin barusan bulan Rajab Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Sekarang Sya'ban. Di Isra dan Mi'raj kan jelas
Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk di-share, dibagikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umatmu salamku, dan sampaikan kepada mereka semua bahwasannya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menitipkan ilmu ini? Nabi Ibrahim alaihissalam lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ilmu yang dapatnya itu dari warisan Nabi Ibrahim, dapatnya dari warisan Nabi Musa, dapatnya dari warisan Nabi Isa. Ada yang dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya umatnya Rasulullah karena umat yang paling akhir. Ya, umat yang paling akhir. Nah, ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ulama ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab. Banyak kitab karya para ulama. Di antaranya para ulama mengarang kitab khusus tentang keutamaan sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja. Perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah, asal dibiasakan, dipraktekkan, mudah. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Toyalisi, ya, dan juga Baihaqi, disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wa jal wa salati 'alan nabi wa salatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antani jifah. Masyaallah, atau kama qala sallallahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamu, melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, antan min jifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mall, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya, pakai masker. Tapi ini bukan masker ini, kalau nggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniyah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman gak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu. Mudah-mudahan kita gak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya Bismillah sholawat, Bismillah sholawat. Duduknya itu baca Bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangunnya seperti itu, aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum.
Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya nggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang nggak mandi 5 hari, dia udah biasa, nggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya kelenger, 5 hari tidak mandi itu, aromanya masya Allah. Yang di sampingnya ya orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering 5 hari nggak mandi. Dia nggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri, sudah kebal. Tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang nggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang nggak enak secara rohaniah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita nggak tenang, hati kita nggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan sholawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan sholawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang nggak manfaat, drama-drama yang nggak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruhaniah ruangannya seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya.